Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang SRS di aplikasi inventory barang penggunaan Flutter. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman perangkat lunak oleh Muhammad Riko dan Aceh Januardi dari program studi Teknik Informatika dosen pengampu Bapak Nopianto Skom MKon, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pancasakti Bekasi. Sebelum menjelaskan, saya akan nyoba ke aplikasinya dulu ya. Pertama, kita login dulu, masukkan username dan password. Di sini ada barang masuk dan barang keluar atau barang terjual. Kita coba input barang masuk, ID 3000, nama barang, Listerine, barang masuk 50. Kita tulis, ketik suppliernya di sini. Lalu barang keluarnya, barang terjual ya, misal di sini terjual 25 dengan tujuan Ciamis. Nah, ini stok barang langsung berkurang, berarti Listerine kan ya. Lalu kita cek ke laporan, kita scroll ke bawah. Ini ada yang tadi ya, yang barang masuk 50 tanggal, lalu barang keluarnya. Nah, ini Listerine barang keluar tadi 25 piece. Lalu sekarang kita akan menjelaskan ke laporan. Ini untuk daftar isinya. Kita langsung saja ke bab 1 pendahuluan. Tujuan dari dokumen ini, dokumen software SRS ini dibuat untuk menjelaskan secara lengkap kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi serah terima barang. Dokumen ini akan menjadi acuan bagi tim pengembang Laravel, tim pengembang Flutter, tim database MySQL, pemangku kepentingan. Tujuan utama dokumen ini adalah untuk memastikan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terkait fitur batasan dan arsitektur sistem yang akan dikembangkan. Ruang lingkup sistem. Aplikasi serah terima barang adalah sistem yang digunakan untuk mencatat proses barang masuk dan keluar pada suatu organisasi atau gudang. Fitur utama termasuk pengelola data barang masuk, pengelola data barang keluar atau terjual, pencatatan riwayat serah terima, autentikasi pengguna, dashboard sederhana untuk memantau aktivitas barang. Sistem menggunakan ada Laravel sebagai backend, MySQL sebagai database, Flutter sebagai aplikasi mobile di Android atau iOS. Definisi akronim dan singkatan. API, aplikasi programming interface, REST API, JSON, CRUD, SRS. Lalu untuk referensinya ya, gambaran dokumen ini terdiri dari beberapa bab 1 pendahuluan, bab 2, bab 3 sampai bab 6 batasan dan asumsi sistem. Nah, ini sekarang kita di bab 2, deskripsi umum sistem, perspektif produk. Aplikasi serah terima barang adalah sistem mandiri yang berfungsi sebagai mencatat barang masuk dan keluar. Sistem ini digunakan oleh staf gudang atau pihak yang bertanggung jawab dalam proses serah terima.
Sistem dibangun dengan arsitektur client ke server, di mana klien aplikasi mobile berbasis Flutter dan servernya REST API dengan Laravel. Untuk database-nya pakai MySQL. Integrasi antara front end dan API menggunakan format JSON. Fungsi produk secara umum, autentikasi pengguna. Jadi dia login dulu ya, seperti biasa kita login pakai username dan password. Lalu di sana ada pengelolaan barang masuk, input data barang masuk, menyimpan detail barang, ada nama barang, kode barang, jumlah, tanggal penerima, pengirim, menampilkan daftar barang masuk. Untuk barang yang terjual, ada input data barang terjual pastinya, lalu menghapus data barang yang keluar dari daftar stok dari laporan. Menampilkan daftar barang keluar, manajemen stok, menampilkan stok barang yang tersedia, dan menampilkan total barang yang masuk atau keluar. Riwayat serah terima, menampilkan log aktivitas, menelusuri riwayat barang spesifik, dashboard, grafik summary barang masuk dan keluar, notifikasi jika diperlukan. Pengguna aplikasi, di aplikasi ada admin ya, yang dia mengelola seluruh data barang dan pengguna. Dia memiliki level akses penuh. Ada staf gudang, viewer. Kemampuan teknik pengguna diperkirakan tingkat dasar sampai menengah, sehingga aplikasi harus mudah digunakan. Batasan sistem yang harus berjalan di perangkat bisa Android tapi minimal versi 8, iOS minimal versi 12. Sistem API menggunakan Laravel 10 atau versi terbaru saat pengembangan. Database MySQL versi 5.7 ke atas atau MariaDB kompatibel. Bisa offline, koneksi internet diperlukan untuk sinkronisasi ke server. Asumsi dan ketergantungan. Pengguna memiliki koneksi internet stabil, harus ya. Server memiliki update minimal 99%. Aplikasi menggunakan autentikasi berbasis token. Flutter DKS dan Laravel API tetap kompatibel dengan update minor. Di bab 3 ada kebutuhan fungsional. Di sini menjelaskan tentang use case, diagram teks, dan spesifikasi setiap fungsi. Ini aktor utamanya ya, ada admin tentunya karena dia memegang akses penuh, staff, dan viewer itu hanya opsional. Use case utama di sana di dalam aplikasi itu yang pertama ya tentunya login, lalu mengelola barang masuk dan barang keluar, melihat stok, terus laporan, riwayat, mengelola pengguna, itu khusus hanya untuk admin, lalu melihat dashboard. Kebutuhan fungsional per modul. Saat login pengguna, sistem harus menyediakan halaman login. Pengguna memasukkan username dan password. Sistem memvalidasi kredensial via API Laravel. Sistem mengembalikan token autentikasi jika berhasil. Jika gagal, maka di layar akan ada tampilan pesan error. Logout pengguna. Sistem harus dapat menghapus token autentikasi lokal. Sistem harus mengarahkan pengguna ke halaman login. Modul barang masuk. Input data keluar, barang keluar, barang masuk. Pengguna dapat menambahkan barang masuk dengan data, kode barang, nama barang, jumlah, pengirim, penerima, dan ada tanggal masuknya. Sistem menyimpan data ke database melalui API.
Menampilkan daftar barang masuk. Sistem menampilkan semua catatan barang masuk. Dapat difilter juga berdasarkan tanggal atau nama barang. Edit data barang masuk. Pengguna dapat memperbarui data barang masuk. Sistem menyimpan perubahan ke API. Untuk input data keluar hampir sama. Ada kode, nama, jumlah, dan tanggal. Terus siapa yang menerima. Nanti sistem akan mengurangi stok barang yang keluar secara otomatis. Menghapus data barang, menampilkan daftar barang, stok model stok barang, menampilkan stok barang. Sistem menampilkan daftar barang yang tersedia, data mencakup total barang masuk, barang keluar, dan jumlah saat ini. Pencarian barang, ada sistem fitur pencarian berdasarkan kode atau nama barang. Untuk modul riwayat serah terimanya, di sana menampilkan riwayat aktivitas. Semua aplikasi barang masuk dan keluar harus tercatat. Pengguna dapat melihat laporan tersebut. Filter riwayat untuk berdasarkan aktivitas barang masuk dan keluar dapat difilter ya sehingga mudah ditemukan. Menampilkan statistik barang, menampilkan total barang masuk hari ini ataupun tahun lalu, menampilkan total barang keluar hari ini ataupun tahun lalu, menampilkan grafik sederhana. Modul manajemen pengguna, ini hanya admin yang memiliki akses penuh, bisa menambah pengguna, mengedit pengguna, dan menghapus. Kebutuhan dan fungsional. Bagian ini menjelaskan batasan kualitas sistem agar dapat bekerja sesuai standar yang diharapkan. Kebutuhan kinerja, performance, requirements. Ini ada kodenya, NF01, NF02. NF03. Waktu pemuatan loading halaman utama aplikasi mobil tidak lebih dari 5 detik pada koneksi internet yang standar. Keamanannya juga harus dipastikan. Ada kebutuhan, keandalan, dan ketersediaan. Kebutuhan kemudahan pengguna, kebutuhan portabilitas. Aplikasi mobile dapat berjalan pada Android versi 8, tadi sudah kita jelaskan ya. Kebutuhan untuk maintenance, struktur kode mengikuti prinsip plan. Diagram dan model sistem. Bagian ini berisi model permodelan sistem yang digunakan dalam perancangan aplikasi, meliputi use case, diagram aktivitas, dan IRD. Use case diagram secara deskripsi tekstual. Aktornya tentunya admin dan staf gudang. Viewer hanya opsional. Di use case ada login, menginput barang masuk, barang keluar, kelola pengguna, aktivitas diagram barang masuk. Pengguna memilih menu barang masuk. Sistem menampilkan barang input. Pengguna mengisi data barang. Sistem validasi data. Jika data valid, simpan ke database. Tampilkan notifikasi berhasil. Relasi user items, nama tabel. Di penggunanya ya ada ID, nama, email, password. Itemnya juga stock. Terus aktivitas ada ID, aktivitas type. Bab 6 nya kita sudah selesai.